Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini kita bersiaran dari Masjid Al-Muhajirin KPAD Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, judul atau tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini sengaja kita angkat di awal-awal Ramadan agar kita semuanya semakin khusyuk beribadah, semakin tenang beribadah di bulan Ramadan ini, yaitu amalan yang membatalkan puasa. Seperti apa saja amalan-amalan yang membatalkan puasa? Karena hal-hal ini biasanya sering ditanyakan setiap tahunnya di bulan puasa. Nah, untuk itu pemirsa, kita akan membahas tema ini bersama guru-guru kita Ustadz Rustandi dan juga guru kita Ustadz Fatih Rishad. Langsung saja kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Tuan Guru kita Bapak Ki Haji Rustandi. Semoga sehat selalu, panjang umur, barakah dunia akhirat. Host kita Ustadz Muhammad Sofyan. Para pemirsa program Damai Indonesiaku dimanapun antum berada, bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang cakep-cakep. Amin apa bu? Ibu pakai odol sih, dipencet dulu baru keluar. Semoga sehat semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Bu, Pak, alhamdulillah kita masuk Ramadan lagi. Kalau kita semua ditanya, mau enggak rezeki kita barokah? Kalau ditanya, mau enggak hajat kita dikabul semuanya? Kalau ditanya, semua yang baik-baik tahun ini akan menghinggapi daripada kehidupan kita, mau jawabannya. Kalau mau sukses semuanya, maka kuncinya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Ada selokan nih bu, sampahnya banyak. Kira-kira bakal bisa bikin banjir ya kagak coba? Bisa. Banjir di sini banjirnya air apa kayu bu? Oh sama berarti sama saya bu ya. Tuh saudara, sekalipun darah cairan kalau tidak mengalir lancar, maka diagnosa dokter itulah sumber penyakit. Betul? Kalau urusannya lancar, ada jalan keluar, disitulah orang akan enak hidupnya. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan pintu keluar. Pintu keluar, mau rezekinya barokah, mau rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. My house is my paradise. Do you understand? Ora. Kita pengen hidup kita semua senang, saudara. Maka kita perlu jalan keluar. Orang tuh Pak susah selama ini karena bukannya susah, kagak ada jalan keluarnya, buntu. Maka dobrak semua yang buntu saudara dengan takwa
takwa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih pintu-pintu jalan keluar. Yang jadi pertanyaannya, takwa itu jalannya panjang dan banyak jalan menuju takwa. Ramadan ini Allah ciptakan sebagai satu momentum untuk memberikan celah-celah jalan-jalan kemudahan bagi orang yang bertakwa. Sebab versi Al-Baqarah 183, siapa orang yang beriman dan bertakwa kemudian kita berpuasa seperti umat-umat terdahulu, ujungnya la'allakum, artinya apa? Pasti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang pengen berkah hidup kudu takwa. Orang mau takwa itu kudu jalannya banyak. Salah satunya adalah Ramadan. Tapi sayang sekali, kam min shaim laisa lahu min syiyami illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan cuma dapat lapar, cuma dapat aus. Mana pahalanya? Haba'an mansura. Banyak seperti debu ditiup angin, hilang tak berbekas. Apa sebabnya, saudara? Sebabnya mungkin puasanya nggak pernah batal, namun pahalanya batal. Ini sore yang sangat cerah ini, kita bareng-bareng membahas. Jadi ada puasa yang dibatalkan karena hukumnya, ada puasa yang dibatalkan karena pahalanya. Bu, oi, begini. Ibu ini sekarang puasa kan? Kok seger-seger banget sih ya? Sekarang ada apa itu namanya? Kolak. Tahu kolak? Kolak halal nggak? Boleh dimakan, Pak? Kapan dimakan bolehnya? Nanti azan maghrib. Betul, Pak? Pak? Oi. Nasi goreng halal nggak? Boleh dimakan. Kapan? Nanti maghrib. Ya, Bu. Pak, istri halal. Boleh. Kapan? Nanti bis tarawih, bis maghrib. Nafsu banget sih, Bu. Allah mengajarkan kita disiplin, saudara. Nih, kalau kita makan batal puasa, minum sengaja batal puasa. Beda. Kalau kamu makan, kalau kamu minum, kelupaan, kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau kita tidak makan, tidak minum, segala yang tidak membatalkan puasa tidak kita kerjakan. Segala yang membatalkan puasa tidak kita kerjakan. Tapi suka stecu. Tahu stecu enggak, Bu? Apaan, Neng? Salah, setelan curut. Curut monyong enggak? Kalau monyong rewel enggak? Kalau rewel lemes enggak? Ini dia, saudara. Dia bisa menahan lapar, dia bisa nahan aus, tapi dia tidak bisa menahan mulutnya untuk ngomongin orang. Oi. Makanya pahalanya habis. Di medsos sedekah pamer. Tangan yang harus memegang Al-Quran nggak bisa ditahan. Puasa korupsi jalan terus. STMJ, sholat terus maksiat. Bagaimana hukumnya? Kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat, itu jawabannya sama orang puasa tapi tidak dapat pahala. Tidak akan Allah wajibkan puasa Ramadan kecuali sebelumnya Allah wajibkan sholat. Tidak mungkin sah Allah berikan semua amal ibadah kita tentang pahala Ramadan kalau esensi daripada Ramadan mencegah perbuatan maksiat tidak kita laksanakan. Berarti kalau maksiat juga Ramadan juga, artinya Ramadannya tidak ada dampaknya. Nauzubillah min. Ya.
Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih Ustaz Fatir Irsyad atas tausiah yang disampaikan di segmen 1 ini. Jelas apa yang tadi disampaikan ada membatalkan secara hukum dan membatalkan secara pahala. Nah tentu kita tidak mau puasa kita khususnya di tahun ini, di bulan ini bukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sehingga pahala pun akhirnya batal sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah di segmen berikut, segmen kedua pemirsa, Ustaz Rustandi akan kembali meneruskan tausiah dengan tema yang menarik ini. Amalan-amalan apa saja yang membatalkan puasa nanti akan dikembangkan lagi dan juga nanti kita akan persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan di segmentasi tanya jawab di segmen berikut, segmen 3 dan juga 4. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram, guru kita Ustadz Fatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan rohani dan jasmaninya. Para pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada, kaum muslimin, so'imin, dan kaum muslimat, so'imat. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita nih rata-rata selalu menjaga dari puasa kita itu menahan yang masuk ke mulut. Takut batal. Yang ke mulut ditahan. Takut batal. Tadi Ustadz Fatih sudah menyampaikan, batalnya puasa bisa secara fikih dan bisa secaranya hukumnya. Kalau hukumnya secara fikih, kita nahan tuh segala sesuatu yang masuk benda dunia, terasa, teraba, batal masuk ke organ tubuh kita yang 7 lubang. Tapi kalau masuknya langsung kepada lambung, ibu dari sini pulang naik motor mangap, enggak berasa angin doang, enggak masalah. Tapi yang jauh kita pikirkan sekarang, karena secara nalar kita, Pak, ya Allah kasihan banget ya, Pak. Secara nalar kita akan pasti menjaga puasa dari hal duniawi masuk ke dalam tubuh kita, itu pasti. Tetapi yang terkadang yang jauh lebih tidak kita kontrol, segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Kiai tadi sudah nyampein, nggak sedikit orang yang puasanya dapat lapar sama haus, pede banget, pede puasanya, pede banget bahwa dia puasa. Padahal dia nggak dapat pahala. Kenapa? Sebab pahalanya sudah dia hanguskan dengan perbuatan dia sendiri. Begitu. Ya. Padahal kalau udah mau beduk maghrib nih, udah azan maghrib kan dia udah paling getol tuh, ngabuburit. Ngabuburit sana sini. Padahal kan karena memang, ya kalau itu sih memang jangankan yang tua, jangankan anak-anak, kita aja yang sudah tua kan nungguin, yang ditungguin cuma 1 azan itu doang. Semaghrib-maghribnya. Ya. Oh, udah dari 5:30 kan udah kita putar-putar tuh kolak tuh. Ya. Oh, pede banget ya.
Kenapa? Merasa dirinya sudah berpuasa. Dia nggak tahu. Dia lupa ketika dia sedang menjalankan perjalanannya dalam kehidupan dari subuh sampai dia siang. Dia lupa ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa dia. Apa diantaranya? Marah. Boleh marah? Kan ada bahasa gini loh Pak. Jangan marah-marah lagi puasa. Emang kalau nggak puasa boleh marah? Boleh? Berbohong lagi puasa ya, enggak puasa ya. Emang kalau enggak puasa boleh berbohong? Ya, boleh enggak? Nih, dengerin. Puasa dengan kita menahan amarah diantaranya namanya al-imsak, nahan. Secara bahasa puasa itu al-imsak artinya nahan. Ibu nahan apa aja? Puasa. Nah, kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita marah, membuat orang lagi sakit hati. Ingat, kalau ada bahasa marah di luar Ramadan, dengerin ini. Boleh marah kalau marah itu menyelesaikan masalah. Saya ulang ya. Boleh marah kalau marah itu menyelesaikan masalah. Jangan marah kalau cuman tambah masalah. Gelas jatuh, brak sama anak diomelin, dijewer juga, kupingnya terluka, gelas nggak jadi lagi, anak nangis, nggak menyelesaikan masalah. Boleh marah, asal menyelesaikan masalah. Nah, ketika Ramadan datang, tujuannya apa? Nih perhatikan, ada Ramadan itu dengan tujuannya 4. Ini saya ngomong 5 tapi mulutnya 4. 1. Ada pengaturan secara biologis. Kita dengan berpuasa menahan tubuh kita, biologis kita dari hal-hal makanan dan minuman. 1. Kemudian makanya ada bahasa, kalau nggak salah katanya nih doib apa enggak nih Kiai, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Bener nggak? Bener nggak kalau puasa sehat? Enggak. Kok sehat? Ya, biologis. Kemudian ada juga dengan manfaat dari puasa apa? Dengan puasa secara psikologis. Karena memang dia puasa, dia akan nahan amarahnya. Kenapa? Secara psikologi dia harus bisa menahan. Itu manfaatnya dari puasa secara psikologi. Enggak marah-marah. Ngomel-ngomel. Ya. Bawel. Kalau ibu kalau bawel udah bawaan Pak, udah bawaan. Makanya kalau ibu marah, bapak diem aja. Sebab kalau ibu dilawan, sampai kapanpun nggak bakalan menang Pak. Sebab memang udah bawaannya. Apalagi kalau udah keluar kata-kata pokoknya, bapak diem aja. Sampai budek nggak bakalan bapak menang. Kalau ibu-ibu udah keluar kata-kata pokoknya, ya emang begitu bawaannya. Udah kodratullah. Kalau kita ini kalau turunan Hawa memang begitu Pak. Hawa. Kalau kita memang turunan Adam. Diam aja Adam. Secara psikologi kita memang dengan berpuasa disuruh untuk nahan emosinya. Bukan berarti begini juga Pak. Gua ancam ntar ya, abis maghrib lu gua omelin lu. Gua sekarang lagi puasa. Enggak gitu juga Pak. Sebab ini madrasah disebut dengan madrasah bulan pendidikan, sebab kita lagi melatih jiwa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? 2. Yang ketiga, psikologi sudah, biologi sudah. Kemudian psikologinya, kejiwaannya, sosiologinya. Kita dituntut untuk apa? Untuk bisa memaknai arti kehidupan kita. Jangan suka menghina orang yang susah. Kita sekarang lagi merasakan. Kenapa? Begini rasanya lapar, begini rasanya haus. Sementara ada orang yang memang setiap hari bisa merasakan lapar dan haus tanpa ada batasan. Kita bisa menahan lapar dan haus sampai maghrib kelar. Tapi dia, ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita yang menahan lapar dan haus tanpa ada batasan waktu. Jangan suka menghina orang. Itu sekarang kita lagi dididik untuk itu. Hina saja orang lain, maka hilang kita punya pahala dari puasa kita. Ya, yang terakhir ada yang namanya spiritual.
mental kita sama Allah. Tadi Kiai sudah nyampein, puasa itu adalah ibadah syiriah, ibadah yang tersembunyi, nggak ada yang tahu kita puasa apa enggak. Ya, tadi takwa tujuannya, nggak ada tanda-tanda orang puasa, betul? Dia tuh bibirnya kering, seriawan. Tuh dia ngeludah terus, cacingan. Dia miring banget, lemes banget, namanya penyakitan. Dulu di puasa tuh tidur mulu, males dia mah. Ibadah syiriah, ibadah yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Takwa imtisarul awamirillahi wazinabun nawahi syirra wa alaniyah. Merasa diawasi oleh Allah sedang apapun, bersama siapapun, dimanapun Allah memantau, melihat kepada kita. Makanya yang tahu puasa kita bagus atau tidaknya puasa kita hanya pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi yang telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Dua hal tadi atau dua guru tadi telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya hal-hal yang membatalkan pahala-pahala berpuasa. Namun saya yakin di antara para jamaah dan juga pemirsa banyak pertanyaan yang ini juga sering sekali terjadi di setiap tahun di bulan puasa. Pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh mungkin di antaranya menelan ludah apakah batal atau tidak puasa, kemudian juga mungkin sikat gigi dan lain sebagainya. Hal-hal yang ringan mungkin ini sering menjadi pertanyaan di kita semua. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas di segmen 3 dan juga 4 nanti dalam segmentasi tanya jawab yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Amalan-amalan yang membatalkan puasa. Nah, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah, sering terjadi pertanyaan mungkin misalnya apakah itu berenang misalnya, apakah itu membatalkan puasa. Atau bahkan ngupil misalnya. Nah, ini sering menjadi pertanyaan di antara kita semuanya. Kami persilahkan terlebih dahulu. Ada Kak Adela ya, silakan Kak Adela mau nanya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Ustadz, apa perbedaan antara hal yang membatalkan puasa dan yang hanya mengurangi pahala dari puasa tersebut, Ustadz? Terima kasih sebelumnya, Ustadz. Baik, terima kasih Kak Adela atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Fatih Rizad untuk boleh bersama jamaah untuk memberikan jawabannya. Silakan Ustadz Fatih. Ya, boleh itu sambil turun Ustadz. Siapa nama Adinda? Adela. Oh, Adela. Kak Adela. Ingat seseorang. Siapa itu Ustadz? Tetangga saya. Adela, apa beda antara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa? Begini, ngomong sholat dulu ya. Segala yang kita lakukan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat kita kerjakan. Ingat, definisi sah itu ma'ijtama'at fihi asyurutu wal arkan. Ketika syarat-syarat ibadah. Kalau syarat itu sebelum melakukan ibadah lakukan. Kalau rukun sudah masuk praktek ibadah semuanya lakukan. Berarti kalau syarat di luar, rukun di dalam. Kalau seorang muslim melakukan semua rangkaian syarat dan rukun, sahlah ibadahnya. Paham Adinda? Contoh sholat. Salah satu syarat sah sholat. Wudu, toharoh, menutup badan, menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Kita bisa cek bersama itu kan. Syaratnya sah, sampai salam sah. Rukunnya kelar, namanya sholatnya sah. Gugur kewajiban. Pertanyaannya, apakah sholatnya berpahala? Apakah sholatnya diterima oleh Allah? Dulu sebentar. Lagi sholat, beli pakaiannya, uang boleh nyolong apa uang halal? Dulu sebentar. Lagi sholat, pikiran Adinda mikirin Allah sang pencipta, sang maha kuasa, apa mikirin ayang beb? Umpama kita sholat, apakah pikiran kita fokus kepada Allah? Innallaha la yaqbalu salatal abdi illa ma aqala minhu. Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba dalam artian pahala
kecuali yang lagi khusyuk saja. Kalau kita fokus sholat, khusyuk, disitulah kita berpahala. Dari takbiratul ihram sampai rakaat pertama, fokus kita sedang sholat. Rakaat kedua, ketiga keempat, aduh besok motor ditarik leasing. Bini rewel banget. Anak rada bangor bagaimana urusan di kelas ini mah. Tuh, maka di sisi Allah yang berpahala cuma serakaat. Sekalipun sah. Begitupun puasa. Yang membatalkan puasa, oh jelas real dan fikih. Tadi guru kita sudah menyampaikan segala yang masuk rongga sengaja, maka itu membatalkan puasa. Iya sengaja. Beda hal yang tidak sengaja. Tadi kata guru kita, naik sepeda, naik motor, pas mangap, lagi angop, ngantuk, masuk laler hijau, dep, telen. Itu vitamin Z. Kalau nggak sengaja buat novo-novo. Kalau sengaja, batal. Punten mohon maaf. Tapi kalau kita sombong, kita niat puasa nggak ikhlas, kita masih ngomongin orang, kita masih puasa tetap maksiat. Nah itulah dia. Sekalipun puasanya sah, tapi nilai puasanya tidak ada. Paham? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Fadrizat atas jawabannya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Adela tadi. Berikutnya kami persilakan ada Bapak Arif ya. Boleh berdiri Pak Arif, apa yang ditanyakan ini berkaitan dengan amalan-amalan yang membatalkan puasa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. apabila kita memakai obat air mata, tetes air mata, itu batal tidak Ustaz? Meneteskan obat tetes air Iya, mata ke siap. mata ya, Iya, siap, ketika Ustaz. berpuasa. Oke, baik, Izin terima berkelas, kasih Pak. Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sering terjadi dan juga mungkin sering dilakukan yang mungkin juga kita banyak belum tahu nih Ustaz Rustandi. Boleh bergabung bersama kami di sini Ustaz untuk memberikan jawabannya ketika di tengah berpuasa siang bolong nih meneteskan obat air mata, apalagi tetes air matanya mengandung sirup yang manis. Itu bukan tetes mata. Ya. Gimana tuh Ustaz? Baik, batal puasa ada secara hukum maupun secara fikih. Kalau secara fikih dia membatalkan yang makan makanan, benda dunia. Gini Pak, ada hal yang dia nggak masuk ke dalam lambung. Kalau segala sesuatu yang masuk ke dalam 7 lubang kita ada 7 ya? Betul? Mulut, hidung, mata, telinga, dubul, kubul, dan pancain, pori-pori. Itu 7. Sebab hidup kita nggak pernah jauh dari 7 Kang Mas. Sehari 7. Lubang 7. Jengkalan kita aja 7. Nggak percaya Bapak? 7 jengkal hidup kita tuh. 7 jengkal. Istri Bapak 7. Tapi Bapak jangan jengkalin istri. Enggak bakalan nyampe 7 lewat 5 nih. Ya, itu semuanya berhubungan dengan 7. Kalau dari 7 itu masuk, kemudian dia tembus ke dalam lambung, batal Pak. Tapi kalau dia enggak tembus ke lambung, enggak jadi masalah Pak. Satu diantaranya. Ada suka pertanyaan gini Kang Mas. Ya, gimana tuh Ustaz? Kentut. Ya, Kentut di air. Kita pernah dengar waktu kita kecil dulu ya? betul. Pernah dengar gak? Iya. Kentut di air. Logikanya itu kan cuma tetes mata ke sini, nyampenya di sini, kelar. Ini ada nih. Ini bahasanya apa? Kentut juga kan? Ya, Iya. buang angin. Buang angin. Ya. Iya, Pak. Itu dia batal apa enggak? Itu batal. Kalau memang niatannya. Susah digambarkannya Kang Mas. Sebab dia kalau ada benda yang keluar dia narik. Enggak usah ketawa Bu. Ini memang begitu. Ya. Hah? Iya. Enggak usah bunyi blak-blak enggak usah. Tapi dia akan nyedot ke dalam, maka dia batal. Pun begitu. Seperti itu. Suntik kalau dia enggak tujuannya untuk lambung halal. Untuk berobat begitu saja. KB. Tapi kalau tujuannya suntik biar kenyang, batal. Itu hal-hal yang kayak gitu. Memang mesti kita dalemin hal itu ya. Tetapi kalau kita kaji kita hari ini yang kita bahas adalah hal yang membatalkan pahala puasa. Jangankan yang pahala puasa, yang zohirnya aja kita kadang-kadang nggak paham semua itu Kang. Ya. Makanya
Di antara pertanyaan itu mewakili itu. Mudah-mudahan makanya terjaga dari hal-hal sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita secara zahir. Makanya biar pada sehat dah. Ya. Nah ini juga Bapak nggak usah iseng-iseng amat Pak, mata dicolok-colok. Ya. Berarti termasuk vaksin juga nggak apa-apa Ustadz ya? Vaksin nggak apa-apa. Ketika puasa nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa, tidak membatalkan untuk ya? kesehatan. Gitu. Okay. Apalagi kalau ada ujur syar'i yang memang dia harus disuntik. Gitu, seperti itu. Nggak apa-apa. Bukan dia asal tidak berhubungan langsung dengan lambung. Kalau bertujuan dia langsung dengan lambungnya, maka dia batal. Ada orang katanya jangan ngupil, jangan ntar makruh. Apa hubungannya ke sono? Nggak nyampe ke sono. Ini sini doang. Gitu. Baik. Ya. Nah, yang dikhawatirkan makruhnya sikat gigi, kumur, baru makruh, ngupil, nggak makruh, kemana tujuannya? Iya kali saya masuk ke sono. Tapi kalau sikat gigi, kumur, ada kemungkinan jaga-jaga. Makruh itu segala sesuatu yang dikhawatirkan. Itu namanya makruh. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi. Ini menarik pertanyaan ataupun pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, bagaimana sesungguhnya amalan-amalan yang membatalkan puasa, karena ini sering sekali terjadi atau ditanyakan oleh masyarakat kita pada umumnya, hal-hal yang membatalkan puasa seperti tadi ngupil dan lain sebagainya, termasuk juga berenang, berbekam, itu juga sering menjadi pertanyaan apakah ini membatalkan puasa atau tidak. Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikut, masih dalam segmentasi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesia Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Amalan-amalan apa saja yang membatalkan puasa, baik itu secara hukum maupun secara pahala, ataupun sikap kita, ataupun segala aktivitas dalam berpuasa. Kami persilakan kembali lagi untuk segmentasi tanya jawab. Ada Mas Kevin, ya silakan Mas Kevin boleh berdiri dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fatih Rishad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa perbedaan konsekuensi buat orang yang membatalkan puasanya secara sengaja dengan orang yang membatalkan puasanya dengan ada uzur syar'inya? Sekian, terima kasih. Baik, konsekuensi apa yang diterima ketika orang itu membatalkan puasa secara sengaja, kemudian membatalkan puasa secara syar'i begitu ya? Konsekuensi uzur syar'inya. Silakan Ustadz Fatih Rishad. Adinda yang saya muliakan. Ya, boleh bersama kami Ustadz. Jadi kalau ada orang puasa batal antara boleh membatalkan dan membatalkan secara sengaja, maka dampak hukumnya pasti berbeda. Contoh, ibu puasa nih dari subuh, jam 2 siang datang bulan, maka wujudul mani' namanya, hadirnya alasan untuk mencegah perbuatan ibadah puasa dilanjutkan, wajib di stop karena haram hukumnya orang yang sedang haid berpuasa. Jadi langsung dibatalkan saja saat itu Ustaz ya? Otomatis. Batal demi hukum Ustaz. Begitu kan? Ya. Bapak nih, karena ibu datang bulan jam 3 sore, kan beda sejam, bapak batalin puasa. Nyeduh mie, ngopi, udut. Tanya dong sama ibu, Pak, nanaunan ya Cak? Kok batalin puasa? Lah kamu kan datang bulan, abah datang bulan juga. Kok bisa? Wasir. Beda. Jadi kalau ibu mau datang bulannya sama bulanan natural, kalau ada orang sakit wasir ambeien, beda. Nih Bapak PA namanya. Jangan ikutin Bu, jangan. Adinda, batal puasa udah nggak ada dampak hukum, kecuali cuma satu. Nanti setelah Ramadan kelar 11 bulan pada akhirnya wajib dikodok. Paham ya? Wajib dibayar utangnya. Kalau 7 hari menstruasi haid, ya 7 hari cuma dia puasa.
kalau ada orang sengaja membatalkan puasa gitu, dia nggak haid, dia males, atau karena unsur yang lainnya, lingkungankah itu atau bukan, dibatalkan puasa, maka hukumnya berdosa. Yang kedua, wajib mengkodok puasa. Yang ketiga, kapan dia batalin puasa? Jam 12 karena tetangganya yang non muslim makan siang, dia ikut makan siang. Tapi karena kita muslim membatalkan secara sengaja, wajib nahan lagi sampai maghrib. Karena membatalkannya secara sengaja. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saudara yang saya muliakan, ada bahasa gini, saya kan biasa puasa Senin Kamis. Begitu deh. Biasa puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Kira-kira mah ada 50 kali 1 tahun mah. Artinya kalau saya seminggu kagak puasa Ramadan, ambil aja yang kemarin tuh. Kan PA tuh ya. Begini. Contohnya gini. Adinda siapa namanya? Kevin. Ya. Kevin umpamanya umpamanya sholat duha 8 rakaat. Bagus gak? Apa salah satu tujuan sholat duha? Berkah rizki, sehat panjang umur, nolak bala. Bagus. 8 rakaat sholat duha, subuhnya bablas. Ini sama aja orang pakai jas, pakai dasi, pakai topi, nggak pakai celana. Apa namanya? Logika. 8 sama 2, banyakkan 8, malaikat juga tahu. Gua bablas duha, subuh 2 rakaat, ambil aja duha gua 2 kan masih menang 6. Hitung-hitungan, tapi dia lupa. 8 rakaat, banyak-banyaknya rakaat itu adalah sunnah. Dan tidak ada sejarahnya pahala sunnah mengalahkan yang wajib. Kira-kira 1 rakaat sholat wajib seimbang dengan 70 rakaat sholat sunnah. Baik-baik. Maka itu artinya apa? Kalau kita membiasakan membatalkan puasa Ramadan karena kita ngerti, kita tahu kita punya banyak pahala sunnah puasa Senin Kamis, tidak akan ada artinya apa-apa. Yang terakhir, jangan lupa, ibu bapak membatalkan batal puasa secara syar'i umpamanya. Seminggu datang Ramadan ini ada 2 hari yang belum dikodok, berarti baru 5 hari, sisa 2. Maka lanjutkan nanti setelah Syawal nanti. Karena teledor 1 tahun, maka 2 hari tersebut kodok 2 hari plus setiap harinya bayar fidyah 8 ons atau lebihin 1 liter. Jadi kalau lewat 2 tahun, maka sehari puasa 2 liter. Itu wajib dilaksanakan. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, demi Allah, demi Rasulullah, kalau sengaja kita membatalkan puasa dan bangga kita dengan amalan kita, maka nerakalah tempatnya. Nauzubillah min. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih Ustaz Fathir Irsyad atas penjelasannya. Berikutnya atas nama Bu Fani, boleh berdiri Bu Fani untuk menyampaikan pertanyaannya dan akan dijawab oleh guru kita Ustaz Rustandi. Ya, langsung Bu Fani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, kalau ibu sedang menyusui, boleh tidak berpuasa? Makasih Ustadz. Berpuasa tetap dalam kondisi menyusui bayi begitu ya maksudnya. Oke, silakan Ustadz. Oke, baik. Yang merasakan ibu sendiri. Yang merasakan ibunya sendiri, yang kedua dampak terhadap bayinya. Kata ibunya, saya sehat, saya kuat, saya bisa nyusui anak, kemudian saya akan berpuasa. Setelah harus dia perhatikan dampaknya kepada bayinya. Kalau bayinya dari dampak dia berpuasa kemudian kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin, maka anaknya akan bermasalah, maka dia harus batal puasanya. Walaupun dirinya kuat, tapi dampak buat bayi. Tapi ini bayi kecil ya Pak, bukan bayi besar. Ya, gitu. Kemudian, itu pertimbangannya. 1. Yang kedua, yang jadi bahan pertimbangan adalah dampak dari kesehatannya kata yang ahli, dokter. Kata dokter, Bu, ibu harus
tidak puasa. Sebab ibu kondisinya nggak bagus. Anak ibu sehat, tapi ibu nggak bagus. Dia memaksakan dirinya untuk berpuasa. Di antara pendapat ini dua. Yang satu boleh dia berpuasa atau tidak. Kenapa? Yang tahu kapasitas dirinya, pribadinya sendiri. Sementara dokter dia yang hanya menilainya, yang merasakan adalah pribadinya. Gitu ibu. Jadi jawabannya terserah ibu. Kuat puasa. Puasa kuat, anak lihat. Dampaknya ada enggak dari anak gitu. Itu harus dipahami. Sebab kalau ibu mah hubungannya yang menyusui mah kan ada orang lain. Beda dengan kita-kita yang laki. Yang laki kan enggak nyusui. Ya, gitu ya. Baik, Nah, termasuk orang yang sakit ya Ustaz ya. Orang yang sakit ketika vonis dokter menyatakan bahwa tidak perlu puasa untuk demi kesehatannya beliau atau dia, itu tetap kita mengikuti yang puasa atau tidak berpuasa nih sebaiknya yang Ustaz? merasakan pribadinya Kang Mas. Ya. Kata dokter bapak nggak puasa, boleh. Ajaran agama juga membolehkan dia nggak puasa karena dalam keadaan sakit. Ini juga ikhtilaf, tanya Kiai. Ikhtilaf, jadi syarat orang yang berpuasa itu kan 3. Yang keempat jadi masalah. Bukan jadi masalah, jadi ikhtilaf. Ya, jadi perdebatan. Jadi begitu, perdebatan. Ya. Di antaranya biqadri mampu. Ada orang sakit, kata uzur syar'inya dia boleh nggak puasa kata dokter. Ya. Mengakibatkan kematian kalau dia puasa, maka dia boleh nggak puasa. Satu. Kata yang pendapat ulama yang lain, mendingan mati lagi puasa. Ayo, milih mana? Ayo, milih mana? Gitu. Nggak apa-apa mati, meninggal, tapi dalam keadaan ibadah. Itu adalah hal yang baik. Begitu. Jadi biqadri itu, kemampuan itu ikhtilaf dalam hal itu. Masih dalam gitu. hal Dalam hal permasalahan. khilafiyah begitu ya Ustaz ya? Khilafiyah, wallahu a'lam. Nah, di segmen berikut ini pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, di segmen 5 kami akan hadirkan yaitu segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Nanti saya akan bersama Ustaz Fathir Irsyad akan mengomentari adik-adik kita yang tampil untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Tetaplah bersama kami nanti dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sudah bersama saya Ustaz Fathir Irsyad yang nanti akan memberikan komentar sekaligus penilaian, mungkin sedikit kritik dan saran untuk anak-anak kita yang memberikan tausiah dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Nah, yang pertama atas nama Al-Fatih. Sama ini Ustaz namanya. Masya Allah. Sama gantengnya. Sama gantengnya. Al-Fatih siapa kalau boleh tahu lengkapnya siapa nak namanya? Al-Fatih Rahman. Al-Fatih Rahman. Oke, udah siap Al-Fatih? Oke, saya hitung ya, 3 menit dari sekarang, hitungan 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Al-Fatih dari SD Tafiz At-Taqwa. Izin memberi sedikit ilmu dan nasihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua sebagai umatnya. Jamaah tahu nggak? Bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan latihan para pahlawan. Bukan pahlawan yang membawa pedang, bukan pahlawan yang bertarung di medan laga, tapi pahlawan yang menang melawan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naziat ayat 40 sampai 41.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya orang yang takut akan kebesaran Allah dan menahan diri dari hawa nafsunya, tempat kembalinya adalah surga. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah, tujuan Ramadan itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah pahlawan sejati di sisi Allah. Di bulan Ramadan kita belajar lapar tapi tetap sabar, haus tapi tetap sholat, lelah tapi tetap tilawah, digoda marah tapi tetap tersenyum. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan kami cinta Ramadan, rajin mengaji, rajin sholat, berbakti kepada orang tua. Kumpulkanlah kami di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sekian ilmu dan nasihat dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sampai serak. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Fatih. Barakallahu fiik. Fatih puasa ya? Alhamdulillah. Tapi tadi sepanjang tausiah dia berdoa terus. Karena tangannya begini terus, jadi doa terus. Silakan Ustadz Fatih komentarnya. Ya, baik Ananda Al-Fatih. Tapi kalau gini Ustadz Sofyan. Ya. Kalau masalah sedikit kaku, Ya. kalau dibanding dengan umur sebayanya Al-Fatih, wah luar biasa. Luar biasa. Ini saya bukan dukung beliau karena namanya sama, bukan. Ya. Emang dari dasar namanya Al-Fatih penakluk. Masya Allah. Al-Fatih umur berapa sekarang? Umur berapa sayang? 8. 8 tahun. Masya 8 Allah. tahun. Pada saat saya 8 tahun, berarti kelas saya 1 SD, 2 SD, itu saya cuma bisa ngerongrong emak saya. Main layangan, tapi 8 tahun udah jutaan manusia wasilahnya TV One, wah hebat mentalnya. Masya Allah. Good looking, Ya. materinya hebat, penguasaannya cakep, tepat, cepat, dan hebat. Hebat, Mudah-mudahan Masya berkah. Allah. Barakallahu fiik, terima kasih Ustaz Fatih atas komentarnya. Fatih boleh duduk kembali, berikutnya saya akan panggil atas nama Syakila Alia. Baik, terima kasih Fatih. Syakila Alia, boleh maju ke depan untuk siap-siap kita akan simak. Ini calon daiyah kita nih Ustadz, Syakila Alia, betul ya? Sudah siap? Oke, 3 menit dari sekarang, hitungan 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TV One dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Syakila Alia Hamda dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Muhajirin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah para jamaah memberikan sesuatu kepada orang lain? Misalnya memberikan makanan, meminjamkan sesuatu, atau memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Saya percaya semua yang ada di sini pasti suka berbagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kegiatan berbagi itulah yang disebut dengan bersedekah.
Sedekah adalah memberikan sebagian milik kita kepada orang lain dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan. Jamaah yang berbahagia, kadang ada orang yang takut untuk bersedekah, takut uangnya habis, takut uangnya berkurang, dan bahkan takut menjadi miskin. Rasulullah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Hadis riwayat Muslim yang artinya sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah sudah menjanjikan bahwa bersedekah tidak akan mengurangi harta. Justru sebaliknya, sedekah adalah cara Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Mungkin bukan berupa langsung uang, bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, teman yang baik, atau kemudahan dalam belajar. Saya akan menyebutkan 4 manfaat bersedekah. Yang pertama, sedekah mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua adalah sedekah bisa memberikan rezeki kepada orang dan bisa mengangkat derajat seseorang sehingga orang yang diberikan rezeki itu selalu merasa cukup dalam hidupnya. Manfaat yang ketiga adalah malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan akan melaknati orang yang bakhil. Manfaat yang keempat adalah sedekah datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melapangkan kesempitan hidup seseorang dalam dunia, maka Allah akan melapangkan hidupnya nanti di hari kiamat. Amin. Baik. Jamaah, sekian pidato dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik buat Ananda Syakila Alia. Komentarnya Ustaz Fatih, bagaimana penampilan dari Syakila? Saya ingat mayoret Ustaz. Gimana tangannya main juga, artinya ini bahasa tubuhnya udah bermain, berarti udah bisa mulai memanage. Gestur tubuh ya Ustaz ya. Ya. Ngepopnya dapet. Okay. Tapi kata tadi Ki Rustandi, emang dasar manusia perempuan emang dasar anunya ini. Jadi lemesnya dapat. Maka untuk ukuran Syakila segini, kayaknya sih mampu seorang mahasiswi semester 1 belum tentu bisa seperti Syakila. Masya Allah. Hebat. Lanjutkan. Baik. Sukses ya. Baik, terima kasih Ustaz Fatih atas komentarnya. Barakallahu fiik atas nama Ananda Syakila Alia. Terima kasih. Boleh duduk kembali dan pemirsa, nanti Dakwah Indonesia kita akan lanjutkan bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru-guru kami. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, para bunda, ayahanda, segenap tokoh sepuh, bini sepuh, yakinilah Ramadan diturunkan cuma untuk umat Nabi Muhammad. Umat nabi-nabi dahulu ribuan tahun, ratusan tahun, tubuhnya besar dan kuat. Tapi Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian hai umat Muhammad adalah umat yang paling baik. Baik dari mana? Tubuh kita ringkes, umur kita pendek, tapi Allah berikan kita Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Satu malam saja berdampak seperti umur kita 83 tahun 4 bulan. Kalau umur kita sekarang 35 tahun, potong 15 tahun akil balik, berarti 20 tahun. Semua ibadah kita sudah dihitung pahala. Artinya juga selama 20 tahun kita mendapatkan Ramadan, seandainya setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar, maka umur kita artinya 83 tahun 4 bulan dikali 20 itu senada dengan 1600 tahunan saudara. Kurun waktu 35 tahun. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh jamaah yang hadir,
Bayangkan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai putus di jalan. Tahan ibadah kita, tahan emosi kita, tahan ego kita. Maka jangan sampai Ramadan ini akan menjadi petaka bagi kita. Syaqiya abdun adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah seorang hamba yang masuk Ramadan setiap tahun Ramadan, tapi celaka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kita jaga jasmani, jaga rohani, jaga semua anatomi tubuh kita yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini berkah lebih dari berkah sebelumnya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kesimpulan maupun khulasoh yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustaz Fathir Irsyad, dan khulasoh ataupun kesimpulan ataupun intisari tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan nanti kita akan berdoa dan sekaligus bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Rustandi. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma gfir lana dunubana wa surafana fi amrina wa sabit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallim minna mutaqabbala. Allahumma innaka afun karim tuhibul afa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana, wasilah dengan keberkahannya bulan Ramadan ini ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampunkan dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami juga mertua kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dengan asbabiyah wasilahnya keberkahan bulan Ramadan ini ya Allah, tambah dan berkahkan umur kami, tambah dan berkahkan ilmu kami, tambah dan berkahkan rizki kami, istiqomahkan kami dalam ibadah, mautkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, terimalah seluruh amal ibadah kami yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Istajib doana ya Allah, istajibana ya Rahman, istajibana ya Rahim. Allahumma asil maqasidana ya Malikul Qudusus Salamul Mu'minu Muhamminu Ajiji Jabbar Mutakabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome.